Lin Yi, bodyguard yang agak lain kembali beraksi. Kali ini Lin Yi harus membuktikan dia bukan seorang hombreng yang titiknya nggak cuma buat pipis doang. Jiwen juga melancarkan rencananya dengan menjebak anak-anak para bangsawan untuk mencari darah murni agar bisa membaca kode di kulit wedus. Gimana keseruannya? Langsung aja yuk. Sika. Lin Yi jelas bingung karena dikira hombrung dengan Toji. Ya kali dikasih lubang yang enak malah milih lubang tai. Jelas Lin Yi kaget dengan isu itu. Wah, Lin Yi从小到大就只喜欢 Maya mengira kalau Lin Yi suka lelaki berotot. Isu brengsek itu jelas yang menyebar siapa lagi kalau bukan Ike Nuryati. Lah, ikan wong gemblung malah dipercaya. Yuning tahu kalau polisi mulai mencurigai Jiwen, namun para polisi belum memiliki bukti. Karena waktu mepet, mereka harus segera melakukan rencananya dengan memakai tabiat manusia, yaitu keserakahan. Lin Yi mencoba menjelaskan ke Maya karena nggak ada jawaban. Lin Yi pergi. Maya nggak nyangka Lin Yi benar-benar pergi, tetapi ternyata Lin Yi sudah masuk di kamar Maya dan membantah isu kehombrengannya dengan melakukan Sue kini yakin kalau Lin Yi normal karena mimisan melihat Maya pakai baju dinas yang padahal jedugan. Tujuan Yuning adalah melepas kutukan yang ada padanya. Setelah hilang buku rahasia bangsawan milik Jiwen, Yuning hanya ingin hidup dengan aman, tidak peduli kekuatan dari buku rahasia. Kalau Jiwen mengkhianatinya, Yuning punya bukti foto pembunuhan yang Jiwen lakukan. Dengan keadaan itu, Jiwen jelas nurut karena energi Yuning terbatas dan butuh energi besar untuk membuka buku rahasia. Makanya Yuning mengajak kerjasama dengan Jiwen. Luyo dan lainnya sedang membicarakan buku rahasia yang siapapun memilikinya bakal sakti mandraguna. Lalu Zong datang yang memberitahu kalau penerus buku rahasia ada di sekolahan. Dengan kekuatan itu jelas Zong menjadi idaman wanita dan dengan mudah mengalahkan Lin Yi dan Tuji. Lin Yi datang dengan Maya dan mengingatkan Zong untuk meminum obat biar otaknya penuh. Tiba-tiba terjadi pergelutan. Gelut itu dilatar belakangi isu pewaris buku rahasia bangsawan. Siapakah yang menyebar isu itu? Tuji lalu datang. Mereka membicarakan isu pewaris yang tersebar. Lin Yi menduga isu itu pasti disebar oleh Jiwen. Karena kasus Jo Qibing gak ada hasil, jadi Jiwen ingin buku rahasianya menjadi miliknya. Lin Yi ingin mendapatkan buku rahasia itu tetapi bukan untuk dirinya, namun untuk dihancurkan. Anak bangsawan di Songsan cukup banyak, cukup untuk diternakan, dan isu tersebar bukan kebetulan, pasti ada yang merencanakannya. Lin Yi lalu berlatih biar ilmunya makin wadidaw. Sebelum kedamaian dunia pergi, Lin Yi menanyakan tentang buku keluarga bangsawan akan muncul, yang seakan ada orang yang sengaja mewujudkannya. Buku itu harus dihancurkan karena akan menimbulkan keserakahan. Dulu ketika buku rahasia itu muncul menjadi terkenal, akhirnya rebutan dan para keluarga bangsawan saling bertengkar untuk berebut benda itu. Lalu muncul seorang ahli yang menyegel buku itu dan menghilang dari peredaran. Dan cara membuka buku itu ditulis di catatan kulit wedus, tetapi catatan itu bukan dibuat oleh orang yang menyegelnya. Jiwen pun akan sia-sia walau punya catatan kulit wedus. Karena darurat, mereka harus segera bergerak.
我就这么点武功。 Isu pewaris itu sengaja Jiwen sebar untuk memancing para anak bangsawan ke jebakannya. Dengan bangga Song datang membawa undangan untuk menjadi pewaris bangsawan. Termasuk Toji, Lin Yi, dan Mei juga dapat. Orang yang mengirimnya tidak diketahui dan mereka harus pergi ke suatu tempat. Jiwen sudah menyiapkan jebakan Batman yang bakal membuat mereka menyesal. Lin Yi menyarankan karena undangan ini gak ada sertifikat halalnya, mending gak usah ikut. Tetapi Song terlalu percaya diri dan menganggap Lin Yi pengecut. Mei juga mendapatkan undangan, tetapi Sue melarangnya memberitahu ke Lin Yi karena pasti Lin Yi melarangnya. Dengan mengumpulkan anak-anak bangsawan, bisa menemukan darah murni yang bisa membuka segel kulit kambing dan bisa mendapat petunjuk untuk membuka buku rahasia bangsawan. Berawal dari rumor pewaris, Lin Yi yakin Jiwen sengaja membuat acara tes pewaris ini untuk mencari petunjuk buku rahasia bangsawan yang bahkan Lin Yi aja diundang. Berarti Jiwen sudah menyiapkan dengan matang rencananya. Lin Yi pun siap untuk berangkat. Yuning juga akan menjadi peserta sebagai mata-mata untuk Jiwen dan mengawasi pergerakan Lin Yi. Ketika Lin Yi sibuk, Yuning akan mengurus Mei untuk diperes. Diculik, diperes, emangnya nganu. 一个跟林毅单独相处的机会。哎，是特警队，你干嘛？不能硬闯！ Lin Yi lalu datang ke MBA meminta bantuan Ling yang awalnya nggak mau, tapi setelah dijanjikan nanti diurut, akhirnya Ling mau. Ling tidak tertarik dengan isu buku bangsawan karena bukan ranahnya, tetapi setelah dipancing dengan pencuri yang akan muncul, Ling mulai tertarik. 想知道答案，今晚就守在那里，不要大张旗鼓，也不要打草惊。 Yunyun bertemu dengan Yuning yang ingin membantunya, tetapi Yuning menolaknya. Tapi dirasa bisa menjadi partner melawan Mei dan dekat dengan Lin Yi, Yuning mengajak Yunyun untuk ikut di acara jebakan Batman. Mei dan Sue mulai bergerak. Tempat sepi gelap, sangat tidak disarankan pergi sendirian, takutnya dicembel. Para peserta sudah bersiap. Dengan sombong Song pasti yang menang karena dia keturunan bangsawan. Ini kalau ngaku keturunan bangsawan pasti laku ini kalau buka seminar. 谁知道？ 等会儿会不会出来的时候缺胳膊少腿的？你少看我起来！因为我看的就不是人。Lin Yi lalu menyadari kalau Mei datang. Awalnya nggak ngaku. Setelah diancam video 19 detiknya disebar, Sue ngaku kalau mereka mendapat undangan juga. Dia memaksa ingin masuk karena Lin Yi pasti melindunginya. Lalu datang Yunyun yang tumben pakai baju yang ketat, kan jadi kelihatan nganu. Ling masih bingung tujuan Lin Yi mengundangnya. Apakah yang diomongkan benar? Takutnya malah ngajak mesum. Dari dalam Jiwen bersiap memulai tantangan itu. Ngerasa jadi pewaris resmi, tetapi Song maju mundur kayak otong. Lalu Lin Yi datang dengan bidadarinya. Yunyun juga ingin masuk, termasuk Yuning. Karena Puyeng dengerin wanita ngoceh, Lin Yi dengan terpaksa membolehkan mereka ikut. 我也要进去，我要去帮你。谁需要保护谁弱啊？你之前不是也需要小鱼保护的吗？ 我是之前需要他保护，我现在可以保护他，你行吗？我什么我啊？好了，想怎么样就怎么样吧。注意一件事情。 Wah, seneng ya, banyak gandulnya. Langit mulai lep-lep, tandanya permainan dimulai. Mereka mulai masuk. Sementara Ling menunggu di luar sambil nyari jangkrik dan diberitahu lokasi penyergapan. Kondisi rumah yang gelap cocok tangan mulai meraba. Rumah itu memang didesain penuh dengan kejutan. Tiba-tiba... Sue lalu mengabsen satu persatu dan menyadari kalau Song menghilang. Yaya, 你傻了？钟品亮，钟品亮。 HP-nya juga ngeletak, cocok ini bisa dijual lagi. Keadaan mulai panik, tetapi mereka harus lanjut. Ketika di lantai 2, tiba-tiba saja Tuji dan Sio menghilang karena sudah masuk portal gaib. Para peserta mulai terpisah, termasuk Song yang tiba-tiba...
Jiwen mulai memonitoring rencananya. Tuji dan Xiao terbangun di tempat yang berbeda. Melihat Xiao yang tergeletak di keadaan yang gelap, ya kepengin. Tetapi masih dalam tantangan rumah Batman, mereka harus menyelesaikan misi. Tiba-tiba melihat petunjuk, mereka harus menyelesaikan tantangannya dalam 10 menit. Mereka berdua harus cepat keluar dari ruangan itu sebelum khilaf. Lalu Tuji melakukan... Ling bersiap menunggu aba-aba dan menunggu waktu yang tepat. Padahal waktu yang tepat itu nggak ada. Yang ada adalah sekarang. Ayo action, just do it. Gak usah pakai nunggu. Lah ngapa sih ini? Xiao menemukan banyak sekali kabel yang terhubung dengan detektor. Tetapi nggak boleh sembarang mencet. Takutnya salah, nanti jeblok. Lin Yi bersama cewek-cewek terjebak di satu ruangan. Dalam waktu yang terbatas, mereka harus menemukan kata sandi dan kalau gagal mereka akan mendapatkan hukuman. Petunjuknya ada di tembok-tembok. Mimin nggak tahu ini karena pakai bahasa Cina. Tuji mengumpulkan semua detonator, lalu harus memilih salah satunya. Tiba-tiba... Lin Yi juga harus menyelesaikan teka-tekinya, tetapi petunjuk dari buku malah kosong. Mungkinkah buku itu ibarat wanita yang siap digambar? Lin Yi mulai melakukan analisis dari ukuran pegunungan, lalu diurutkan dari yang paling keras sampai yang paling pulen. Akhirnya setelah ngebayangin megang, jawaban Lin Yi bener. Kalau soal gunung, Lin Yi mah pasti ahlinya. Para peserta yang lain sudah gagal semua, cuma rombongan Lin Yi yang belum. Lin Yi sampai di tempat tertentu, mereka harus gandengan tangan, namun terjadilah. 快点牵着。手给我了。不见了，大叔，陈宇叔。 Betul, Sue dan Yunyun sudah tertangkap dan Yunyun siap dijeblokin. Lin Yi lanjut menelusuri rumah Batman itu. Ketika Maya akan membuka pintu, Lin Yi melakukan... 我感觉这个门上被附加了很强大的能量。 Mereka sampai di sebuah ruangan. Karena dipanasin, Yuning yang bakal menjadi pemenang. Maya kebagian petunjuk buku-buku. Namun tiba-tiba... Hei, 别乱动！瑶瑶。 Kini hanya Lin Yi yang masih sadar. Karena Yuning hanya berpura-pura semaput. Tabir penyekat menghilang. Lin Yi bisa melihat semua peserta yang sudah tertangkap. Tanpa basa-basi, Lin Yi melakukan... 还是要我亲自动手，我收拾不了你。 Tapi namanya bukan Jiwen kalau nggak licik yang sudah memasang bom yang siap meleduk. Sebagai pahlawan, salah satu kelemahannya ya memang wanita. Lin Yi memang pintar mencari petunjuk, tetapi kalau hanya Lin Yi yang melihatnya, pasti sulit membuktikannya ke orang lain kalau Jiwen adalah seorang yang jahat. Sebenarnya kemauan Jiwen itu simple. Jiwen hanya ingin membunuh Lin Yi. Membunuh kok simple. Tetapi Lin Yi juga sudah bersiap meminta bantuan ke polisi. Jiwen mengajaknya kerjasama dan akan membagi salinan buku rahasia bangsa. Dan jelas para peserta akan selamat. Kalau menolak ya sebaliknya. Tetapi untuk membukanya harus menemukan darah bangsawan. Lin Yi harus berpikir di keadaan yang tidak menguntungkannya. Diam-diam Lin Yi mendekat seolah mau bekerja sama dan melakukan 真的吗？对我们双方都有好处的事情。那你？ Setelah disuntik oli samping, Lin Yi harus tumbang. Ling sampai di depan lokasi bersiap menunggu aba-aba, tetapi Lin Yi malah semap. Beruntung Yase menolongnya dan membantu mengeluarkan racun yang ada di tubuhnya.
Yuning kembali bangun karena semaputnya lomboan. Untuk membaca isi kulit bedus harus dengan cara, yaitu dengan darah bangsawan. Di markasnya, Feng dikabari kalau anaknya nggak pulang. Situ juga nggak bisa dikabari. Sebagai seorang ayah yang mempunyai anak perempuan, pasti tahu dong pikiran laki-laki. Ya maunya nganu. Feng lalu mendapat kabar kalau banyak orang tua juga yang kehilangan dan mencari anak-anaknya, termasuk Pamancu. Mungkinkah mereka pergi bersama? Feng segera melakukan investigasi. Karena tidak ada kabar, Ling nyampe ketiduran. Ini apa wudele ora dicokoti lemut ya? Ling merasa kalau dia dilomboni oleh Lin Yi, yang katanya ada jebakan yang berkaitan dengan isu pewaris. Yuning mulai mencoba darah peserta satu persatu, tetapi belum menemukan darah yang cocok. Feng datang dengan kemarahannya karena sebagai polisi kok malah bengong, nggak ada inisiatifnya. Karena tindakannya, Ling mungkin membahayakan para anak bangsawan. Ling mulai mengambil posisi. Lin Yi masih dicas, yang malah berhasil membuat kekuatannya meluap-luap dan berhasil naik tingkat yang bahkan bikin rambutnya Yase sampai ke brongsong. Zong mulai sadar, lalu Jiwen memukulnya biar nggak berak sembarangan. Lah, tetapi peserta lainnya juga mulai sadar. Polisi mulai bersiap menyerang. Engkau disit ge. Kewo ngarep nembak apa ge? Orang genah banget. Lin Yi berhasil melepaskan diri. Begitu juga dengan Toji. Tapi Jiwen masih memegang detonator. Kedatangan polisi malah membuat Jiwen nekat, yang kalau Jiwen tidak menemukan buku rahasia bangsawan, mereka semua harus mati. Jiwen melakukan ini karena dendamnya ke Pamancu, tetapi Lin Yi selalu menggagalkan rencananya, termasuk membunuh Kiki karena menghalanginya. Tiba-tiba Toji membantu melepaskan bom Yun Yun. Polisi mulai bergerak tapi nggak jadi karena Pamancu melarangnya. Karena kalau polisi nanti masuk, para bandit marah dan berbuat nekat. Ini bener ini, bisa mikir ini. Feng menolaknya karena Xiu ada di dalamnya. Tetapi mereka harus menunggu Lin Yi menyelesaikannya. Peserta berhasil keluar. Lin Yi masih gelut dengan Jiwen yang karena terpojok, Jiwen menyandra Meiya. Lin Yi mencoba membujuknya, Jiwen boleh pergi, tetapi jangan goblok. Meiya mencoba menjelaskan kalau keluarga mereka bukan yang membunuhnya, malah sebaliknya. Ayah Jiwen yang merebut perusahaan Pamancu, tetapi gagal dan bunuh diri. Tiba-tiba Jiwen meminumkan ramuan ke Meiya dan membuatnya semaput. Ketika Lin Yi sedang gelut, tiba-tiba Meiya bangun dan menyerang mereka berdua. Ini kayak Iron Man ya? Ya, Iron Woman berarti ya, kan perempuan. Meiya tampak beda, diem aja kayak nahan berak. Lin Yi lalu mengejar Jiwen. Peserta berhasil keluar dengan selamat, tetapi Meiya dan Lin Yi masih ada di dalam. Jiwen adalah pelaku utama penculikan ini. Ling membawa satu tim termasuk Toji ikut membantunya. Toji mulai masuk, termasuk wudelnya Ling. Pergelutan Jiwen dan Lin Yi terus berlanjut. Tiba-tiba Meiya datang sambil ngamuk-ngamuk. Karena membahayakan, Lin Yi membuatnya semaput. Ling berhasil menemukan Jiwen, tetapi malah kabur.
Jiwen lalu menemukan Yuning. Rencana mereka bisa dikatakan gagal karena keadaan tidak berpihak. Yuning memberikan opsi kalau Yuning dijadikan sandera dan Jiwen menyerahkan diri saja. Lalu ketika tes psikologi, Jiwen berpura-pura gemblung agar hukumannya diringankan. Bisa juga bersikap baik di persidangan, misalnya suka nyuapin anak tetangga. Jadi nanti walaupun korupsi 900 triliun, hukumannya sama kayak nyolong ayam yang bahkan maling ayam biasanya bonyok dulu. 这样吧，你现在拿我当人质，走出去自首。 Lin Yi mencoba musyawarah, tetapi Jiwen rasanya sudah gemblung beneran. Meiya lalu tersadar, Jiwen lalu mengancamnya akan membeledukan bom yang sudah dipasang. Keadaan Jiwen makin terpojok. Jiwen tidak bisa meledakkan bom karena detonatornya dituji, tetapi bom bisa diaktifkan dengan manual. Tiba-tiba Yuning semaput setelah insiden itu dan terlihat takut padahal Yuning juga terlibat. Meiya datang dengan cemburu karena Lin Yi lagi kampelan. Meiya nggak ingat kalau tadi sempat jadi Iron Man. Meiya kurang segen kalau Yuning di rumahnya, takutnya mesum dengan Lin Yi karena Meiya maunya ya Lin Yi yang mesum dengan dirinya sendiri. Emang ya, wanita mana yang mau diduakan? Coba. Yuning cukup bermasalah, tapi Lin Yi mau membantunya. Jadi sekarang Yuning gelandangan karena rumahnya diambil oleh pemerintah padahal punya SHM. Ini pemerintah yang di film ya, bukan nganu. 小宁，你如果有什么事的话，你还是很在意我之前做的决定。但是我现在已经决定要帮你了。现在已经没有地方可以住。 Di rumah, saking emosinya, Meiya ingin mengguyur kasur Lin Yi yang terkena Yuning. Sue melarangnya karena membalasnya bukan dengan marah-marah, tetapi dengan kelembutan. Sue sudah menyiapkan perjalanan berlibur ke Eropa untuk Meiya dan Lin Yi. Walaupun gak ada duitnya, ya nggak apa-apa. Yang penting ngelamun dulu aja, kan gratis kalau ngelamun. 卫生纸可不能忘了。 Tetapi Meiya memilih nggak pergi karena nanti dikira pengecut. Meiya harus mengalahkan Yuning dengan langsung. Lin Yi jelas menawari Yuning untuk sementara menginap di rumah Meiya. Tetapi Lin Yi merasa Yuning menyembunyikan sesuatu. Meiya selesai membersihkan kamar Lin Yi. Waduh, pas bener ini Sue ya udah mapan ya. Kamar udah rapi, tinggal disemprotin parfum biar nggak bau pelek. Nggak bau apek maksudnya ya. Ya pelek biasanya bau apek sih. Lin Yi kembali ke rumah dan mendapati kamar yang sudah rapi, baunya juga wangi. Meiya menyadari ada suara wanita, ternyata Yuning malah balik lagi. Sue mengira mungkin ada yang ketinggalan. Lin Yi lalu meminta izin sementara waktu untuk Yuning bisa menginap. Jelas itu membuatnya marah dan mengancam Lin Yi. 林毅，要不算了吧。 Untung cuma kainnya yang dipotong. Kalau endoknya yang dipotong, ya masa burungnya nggak punya endok. Lalu Meiya membolehkannya menginap. Di belahan dunia manapun, ya emang kalau diduakan itu nggak bakal diterima. Karena soal hati tak bisa diganti, bos. Karena soal hati nggak bisa diganti. 于宁，你住在这里，还有我跟小易一起照顾你。 Hari berganti, mereka berangkat sekolah biar dapat ijazah doang dan mengisi waktu luang. Ya, orang kaya mah bebas. Lin Yi tetapi sadar kalau Yuning sedang berbohong karena pas jawab pertanyaan garuk-garuk silit, garuk-garuk hidung, garuk-garuk mas silit mah itu kerawitan. Zong lalu datang menawarkan diri menjadi kekasihnya. Jiwen mati karena gemblung dan Lin Yi cuma satpam. Mending milih Zong yang kaya karena orang tuanya. Karena orang tuanya kok bangga. Minimal jadi wakil apa kayak kan keren gitu ya, wakil RT maksudnya, jangan mikir yang nganu-nganu. Lin Yi kaget ternyata tes dari polisi mengatakan kalau secara psikologis Jiwen memang gemblung alias kentir alias gila. 还说什么安建文精神失常？
我看他才精神失常吧。 Ketika pelajaran tentang primbon, Lini sedang memikirkan yang mengganjal tentang Jiwen yang walaupun sudah mati tapi kok polisi menganggap Jiwen punya masalah mental. Padahal nggak cuma itu, banyak masalah lainnya itu. Sue dan Meiya menyusun rencana biar Lini makin bandreng. Di rumah, Yuning mencari kalung milik Meiya yang menarik perhatiannya. Meiya dan Lin Yi lalu pulang dan melihat Yuning dari lantai atas yang ngaku habis bersih-bersih. Jelas Meiya melarangnya karena banyak barang berharga kayak minyak kayu putih, deodoran sasetan, sampo sasetan, pokoknya banyak lah yang berharga. 对吧，小姨？瑶瑶， Lalu Sue ternyata membeli CCTV untuk dipasang di kamarnya Meiya karena nggak tahu ketika Yuning ditinggal sendirian kali aja naruh guna-guna. Jadi dengan CCTV semua kegiatan terpantau. Yuning yang memegang buku jelas sedang membaca karena nggak mungkin mau debus. Lin Yi lalu menawarkan bantuannya kalau butuh sesuatu yang ngomong aja dan melakukan. 如果你需要什么，我都会帮你。 Yuning merasa kalau Lin Yi mungkin mulai curiga. Isu Jiwen gemblung tersebar, tetapi siapa sebenarnya yang memberikan info kalau Jiwen punya kegemblungan? Buku rahasia bangsawan juga belum ditemukan. Ling datang untuk menjelaskan persoalannya yang terjadi termasuk isu Jiwen yang gemblung dan ternyata memang ada data anonim yang mengirimkannya. 匿名资料。好了好了，我还要去开会呢。 Lin Yi curiga dengan Yuning yang sekarang. Yuning selain jago gelut juga jago masak biar bisa ikut Master Chef. Posisi sepi terus ada sambal di pinggiran, ini seakan kode alam untuk main sedot menyedot. 还没呢。 Beruntung Sue memisahkannya. Sue berusaha untuk memisahkan Yuning dengan Lin Yi karena bukan muhrim. Lin Yi lalu mendapatkan kabar untuk bertemu dengan Tuji. Tuji memberitahu kalau memang ada seseorang yang sengaja mengirimkan data anonim tentang Jiwen. Pasti ada yang sengaja membuat isu Jiwen gemblung untuk menghilangkan jejak. Mungkin orang itu berada di sekitar mereka karena kenal jaban jero tentang Jiwen. Dan part ini pun selesai sampai di sini. Masih ada satu part terakhir yang gak kalah seru. Gimana keseruan part terakhir? Yuk bantu subscribe biar Mas Boy makin semangat menghibur kalian semua. Bikin story dilihat sendiri lagi, dilihat lagi. Lalu merasa alay, akhirnya dihapus aja lah. Salam waras dan matur nuwun.